Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Abdul bin Antung bin Jalal, ulun adalah hadim daripada Rumah Al-Quran As-Salam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini, ulun ingin berbagi pendapat dengan kawan-kawan ulun, dengan sahabat-sahabat ulun, dan seluruh pengunjung channel YouTube kami dan subscriber kami dimanapun berada. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan 76 video yang memuat tentang masalah ilmu tasawuf, dan ada 16 video yang memuat masalah bagian daripada ilmu fikih. Sekiranya masih banyak yang ingin kita bicarakan di dalam ilmu fikih dan di dalam ilmu tasawuf, namun kita juga ingin membicarakan tentang sejarah daripada Rasulullah SAW, dan insya Allah kita juga akan membicarakan sejarah daripada istri-istri beliau, anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kita akan membicarakan tentang menakib-menakib daripada aulia Allah Subhanahu wa taala nantinya. Nah, jadi kita akan membuat video yang lumayan banyak. Bagi pian yang ingin selalu mengikuti daripada video-video kami, hendaklah pian pecik tekan di bawah di dalam HP pian itu tulisannya ada subscriber. Nah, untuk menjadi subscriber kami supaya pian kawan senantiasa mengikuti video-video terbaru kami. Jadi kadang alih mencari channel kami itu supaya terdapat channel kami. Jadi kita hubung terus dengan channel kami bila sudah mensubscribe kami tadi pian. Dan bagi pian-pian sebaratan yang istilahnya ada hobi dengan ilmu tasawuf dan ingin menambah perbendaharaan dan ilmu tasawuf, silakan tonton video kami mulai video yang pertama sampai video yang 76. Semua itu satu persatu itu ada aja hubungan yang 1, yang 2, yang 3 sampai 1 dengan keilmuan tasawuf di dalamnya tuh, di dalam video kami itu. Jadi tonton selengkapnya supaya tahu isinya yang kayak apa berataan. Malam hari ini kita ingin membuat video yang mengisahkan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh kisahnya sidin tuh kada bisa menulis dan kada bisa membaca. Jadi Nabi Muhammad tuh kada pernah belajar menulis, kada pernah belajar membaca sejak sidin masih kecil sampai masa dewasa sidin dan sampai wafat sidin kada pernah belajar menulis, belajar membaca. Dan sidin tidak tahu istilah baca menulis. Nah, ketidakbisaan Nabi kita Muhammad SAW di dalam membaca menulis itu bukanlah suatu kekurangan bagi Nabi kita, melainkan itu adalah sebuah kelebihan bagi Nabi kita. Kenapa? Karena dengan tidak bisanya Nabi kita menulis tadi dan tidak bisa membaca, itu membuat orang kafir kada kawa mengingkari Al-Quran. Karena mereka kada kawa menuduh Nabi Muhammad SAW itu mengarang Al-Quran itu. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad itu kada bisa menulis dan kada bisa membaca. Nah, jadi mereka pasti pengarangnya memikirkan, oh ini kalaunya tulisan karangan karangan Muhammad, bagaimana Muhammad mengarang? Muhammad saja kada bisa menulis dan kada bisa membaca. Nah, jadi mereka akhirnya berpikir, lalu di situ timbullah pemikiran bahwasanya memang dasar bujur-bujur Nabi Muhammad SAW itu ada yang melajari tentang Al-Quran tuh. Nah, jadi disitulah mereka kawan mempercayai wahyu dan akhirnya dengan sebab itu banyak orang yang masuk ke dalam Islam karena sebab itu.
Jadi ketidakbisaan Nabi dalam menulis dan membaca itu bukan sebuah kekurangan, melainkan itu adalah sebuah mukjizat bagi Sidin, karena itu menunjukkan bahwasanya semua yang Sin ucapkan itu benar-benar adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada diri Sidin. Itulah yang merupakan nang istilahnya ketidakbiasaan Nabi dalam membaca dan menulis tadi. Kemudian pada saat itu Nabi Muhammad SAW hampir berusia 40 tahun, Sidin tetap tinggal di Makkah Al-Mukarramah. Keadaan Makkah di saat itu semakin buruk. Kebanyakan orang-orang menyembah berhala. Di lingkungan Ka'bah terdapat 360 patung yang disembah. Perbuatan keji, kejam itu semakin banyak dilakukan orang, seperti membungakan uang, bermain judi, minum arak, membunuh anak karena takut miskin, menanam anak perempuan hidup-hidup. Jadi anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena anak perempuan itu memberi malu. Kenapa jadi memberi malu? Karena anak perempuan itu ujarnya pada saat itu kadang menyambung nasab. Karena anak perempuan itu dikawinakan orang, lalu kena balaki beranak meranakakan anak keturunan orang. Nah jadi kada meneruskan daripada suku mereka, melainkan suku daripada laki hanya melahirkan keturunan orang, ada keturunan daripada laki. Kenapa? Karena anak perempuan itu kadang menyambung nasab, lalu memalukan. Jadi kan dibanggakan itu pada saat itu anak laki-laki, karena anak laki-laki itu menyambung nasab, menyambung keturunan inya, dan anak laki-laki itu kawadi jadi berperang, kalau jadi memanah, kalau jadi berkuda, main pedang dan segala macam. Jadi ada kebanggaan tersendiri punya anak laki-laki dan ada rasa malu tersendiri punya anak perempuan. Akhirnya apa? Anak perempuan tadi ditanam hidup-hidup. Maka macam-macamlah kejadian merampok semakin ramai pada saat itu. Banyak orang yang teraniaya dan tidak mendapatkan keadilan. Pada tempat lain pun di seluruh dunia hampir serupa keadaannya. Nah, jadi bukan hanya di Makkah, di daerah-daerah lain pun pada saat itu kayak itu juga keadaan kacaunya dunia. Nampaknya artinya dunia itu sedang saat itu mengharapkan kehadiran seorang pemimpin yang kawa mengatasi daripada kekacauan dunia pada saat itu. Lalu Nabi Muhammad SAW itu pada saat itu kacaunya dunia di Mekah itu, Sidin dan hampir sudah berusia 40 tahun. Akhirnya Nabi Muhammad SAW itu memutuskan diri untuk mengasingkan diri daripada mereka. Lalu Nabi Muhammad SAW itu mengasingkan diri, beliau tertarik mengasingkan diri, dan akhirnya beliau mengasingkan diri dari tengah-tengah pergaulan manusia yang semakin rusak itu. Pergilah beliau ke sebuah gua yang terletak di Gunung Nur, yang terletak di luar kota Mekah. Gua itu bernama Gua Hira. Bermalam-malamlah beliau di sana. Beliau tinggal di gua itu. Terkadang beliau tinggal sampai 10 hari, dan pernah juga beliau tinggal di sana sampai 1 bulan. Apabila habis bekal, baru beliau mengambil bekal lagi ke rumah, dan ke sana lagi untuk berasingkan diri di gua tadi. Pada akhir waktu yang menjelang usia yang Sidin pas 40 tahun itu, Sidin sering tamimpi. Nah, tamimpi ditamui orang di dalam mimpi, yaitu sebagai permulaan tanda-tanda bahwasanya beliau akan menerima wahyu. Tiap-tiap kali ia bermimpi, akhirnya terjadilah pada waktu jaga, beliau benar-benar melihat dan terjadi seperti apa yang terjadi ada di dalam mimpi. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW ini ketika Sinbad asingkan diri di Gua Hira tadi, rancak tamimpi ada yang mendapati di dalam mimpi itu, tamimpi kayak itu terus rancak, dan akhirnya mimpi itu menjadi kenyataan. Nah, orang yang mendapati di dalam mimpi itu ternyata mendapati Sidin di waktu jaga. Nah, yaitu Jibril alaihissalam. Nah, jadi Jibril alaihissalam ini sudah rancak mendapati Nabi di dalam mimpi sebelum Sidin mendapati Nabi di waktu jaga untuk menyampaikan wahyu yang pertama.
Dan disitulah di Gua Hira itulah Nabi permulaan menerima wahyu yang pertama, tepatnya ketika Nabi sudah berusia 40 tahun. Sekiranya ini dulu yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini. Bagi pian yang ingin tetap mengikuti daripada video-video kami selanjutnya, silahkan pian tekan subscribe yang ada di HP pian itu supaya pian nyaman mencari channel kami. Jadi kita akan buat terus video ini dan kita akan tonton terus video ini. Mobil khusus kita akan membicarakan terus tentang sejarah-sejarah Rasulullah SAW. Karena apa? Karena mencintai Rasulullah SAW itu ada sebuah kewajiban bagi kita dan itu ada sebuah penyempurnaan daripada keimanan kita. Karena tidak beriman kita ini kepada Allah dan Rasulnya kecuali kita benar-benar mencintai Rasulullah lebih daripada mencintai diri kita, lebih daripada mencintai anak kita, dan lebih daripada mencintai orang tua kita dan seluruh manusia. Nah, itu kan kita hanya bisa memandir. Nah, itu tapi pada praktiknya kita belum bisa menjalankan. Nah, untuk kita bisa menjalankan itu dalam kenyataan, maka kita hendaklah lebih mengenali kepada Rasulullah. Dengan mengenali Rasulullah, di situ kita akan mengagumi Rasulullah. Dengan mengagumi Rasulullah, dan disitulah kita akan mencintai Rasulullah. Sekiranya inilah yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.